Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang knapsack problem menggunakan dynamic programming. Perkenalkan, nama saya Andi Amirul Asnancerua, NIM D0822020207. Next, kemudian knapsack problem. Jadi knapsack problem itu adalah suatu permasalahan tentang bagaimana memilih dari sekian banyak objek atau barang eh, dan berapa besar barang tersebut dapat disimpan sehingga kita dapatkan itu penyimpanan yang optimal. Kemudian persoalan knapsack ini adalah persoalan yang diberikan beberapa barang dan di mana barang tersebut memiliki bobot, ada juga nilainya. Kemudian akan ditentukan nilai maksimalnya untuk didapatkan total berat yang dibatasi oleh kapasitas dari knapsack tersebut. Kemudian dynamic programming. Jadi solusi yang akan kita lakukan di sini untuk masalah knapsack adalah menggunakan algoritma dynamic programming, di mana dynamic programming itu adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan tahapan atau stage. Kemudian sedemikian sehingga solusi persoalan dapat dipandang sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Jadi antara stage 1 dan stage 2 dan stage selanjutnya itu saling berkaitan. Nah, kemudian pemrograman dinamis itu digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan optimasi, misalnya untuk maksimasi atau minimalisasi. Kemudian next, jadi perbedaan dari greedy dan dynamic programming itu, greedy itu hanya satu rangkaian keputusan yang dihasilkan, sedangkan pemrograman dinamis itu lebih dari satu rangkaian keputusan yang dipertimbangkan untuk diambil menjadikan hasil. Kemudian next, langsung saja kita mulai pada contoh dari dynamic programming. Nah, untuk masalah knapsack. Jadi di knapsack ini n, di sini kita lihat diberikan n sama dengan 3. N ini adalah jumlah barang, sedangkan m ini adalah kapasitas dari knapsack itu sendiri. Di sini ada W dan P. W ini adalah bobot, sedangkan P itu adalah profit atau keuntungan. Jadi langsung kita ke next pada slide selanjutnya. Jadi di sini kita akan mulai pada stage pertama dengan rumus F1 dalam kurung Y sama dengan max buka kurung berawal F0 Y, P1 ditambah F0 dalam kurung Y kurang W1 tutup kurung. Jadi akan dimasukkan rumus-rumus di mana dimasukkan P-nya di sini P1 dan W-nya W1 di sini berjumlah 2. Nah, dapat kita lihat ini. Jadi pada Y sama dengan 0 itu hasilnya tidak terhingga, atau di sini bisa dikatakan tas itu atau knapsack itu dia dalam keadaan kosong. Kemudian 1 juga begitu. Kemudian dimulai pada 2. Dimulai pada Y sama dengan 2. Ketika dimasukkan di rumus ini 65 ditambah F0 2 dikurang 2 jadi 65 ditambah 0. Jadi di sini 65. Oke. Begitu juga selanjutnya. Kemudian untuk stage selanjutnya bisa dilihat. Nah, jadi di sini W-nya itu sama dengan 3. W-nya sama dengan 3. Jadi nilai dimulai pada Y sama dengan 3. Nah, bisa kita lihat 80 ditambah dengan
tambah dengan 0. Karena di 80 F1-nya itu Y dikurang 3. Y-nya itu bernilai 3. 3 dikurang 3 sama dengan F0. Jadi didapatkan F0-nya 0. F10 itu berjumlah 0. Jadi 80 ditambah 0 sama dengan 80. Kemudian di sini juga tadi di Y sama dengan 2. Di Y sama dengan 2 itu 65. Di mana 80 ditambah tak terhingga. Kemudian lanjut di Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 ini 80 ditambah 4 dikurang 3, yakni F1 1. F1-nya F1 0, F1 sama Y, F1 Y, F1 Y-nya itu 1, maka nilainya 0. Jadi tetap di sini 80 tambah 80 untuk mendapatkan nilai F2-nya. Kemudian di Y sama dengan 5, kemudian 80 ditambah F1-nya itu 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 itu dapat 2. Nah, di sini ada 65. Makanya 80 ditambah 65 hasilnya 145. Nah, ini akan masuk ke nilai F2. Nah, selanjutnya di nilai F2 dilanjut ke tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini kita masukkan data barang yang ketiga, di mana Y0 dan Y1 itu masih dalam hitungan tidak terhingga atau tidak masuk dalam hitungan tak terhingga. Kemudian di Y sama dengan 2. Ketika Y sama dengan 2, maka masuk di rumus 30, karena di sini P-nya adalah 30, P30 ditambah dengan F2-nya itu Y dikurang 1. Berarti 2 dikurang 1. Berarti F2-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat sama dengan 0. Jadi 30 ditambah 0 sama dengan 30. Nah, kemudian di sini Y sama dengan 3. Ketika Y sama dengan 3, untuk nilai Y3, 30 ditambah 65, di mana 3 dikurang 1. Berarti F2-nya itu 2. Di sini kita lihat nilainya 65, maka dimasukkan di sini 30 ditambah 65 sama dengan 95. Kemudian di Y keempat dimasukkan di rumus 30 ditambah Y dikurang 4, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi masuk di sini Y3 itu nilainya 80, maka dimasukkan di sini 30 ditambah 80 hasilnya 110. Nah, untuk sama dengan 5, Y5, 30 ditambah 5 dikurang 1 itu dapat 4. Berarti 30 ditambah 80 hasilnya 110. Nah, di sini kita lihat hasilnya yakni 145 untuk di total. Di sini kita lihat 145 dari yang kita dapatkan solusinya 1,1,0. Dapat kita lihat solusi optimumnya sama dengan F3-nya itu 145. Jadi kita akan buktikan ini menggunakan pemrograman di Java.
Di sini pemrograman Java bisa kita lihat, pemrograman Java kita buat knapsack. Jadi ini adalah model untuk rumus yang tadi, Nah, kemudian ini adalah untuk masukkan jumlah barang maksimum dan jumlah barang yang diambil. Kemudian di sini di metode mainnya itu kita memasukkan profit dan bobot, mana dapat kita lihat ada 65, 30, 80 dan 30. Ada bobotnya itu 2, 3, 1. Bisa dilihat di slide sebelumnya sini. 2, 3, 1, 65, 80 dan 30. Nah, dapat kita lihat di sini. Kemudian C ini adalah kapasitas atau capacity dari knapsack. Nah, kemudian kita akan melakukan coba kita running. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa jumlah maksimum profit yang diambil adalah 145 dengan barang yang diambil yang pertama itu adalah barang yang kedua, kemudian barang yang pertama. Jadi yang diambil itu ini dulu, baru yang ini. Di hasilnya itu 145. Baik, cukup sekian untuk penjelasan knapsack problem menggunakan dynamic programming. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.